Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di majelis ta'lim Miftahul Huda melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini mendapat berkah, taufik, hidayah, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat serta berikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, wabil khusus Abuya Hasyatir Tayyib Nata'anallah biduri hayati Al-Mukarram Al-Muhtaram Akhina Billah Ustaz Ahmad Fikran Syashadiri Nata'anallah biduri hayati Al-Mukarram Akhina Billah Ustaz Muhammad Sulfikar, Muhammad Fauzan, dan segenap orang tua kita, Bapak Willy, Nasrul, Sufian, dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat, afiat, panjang umur dalam taat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat yang kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Terlebih dahulu kita niatkan kembali untuk para arwah, orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kaum muslim muslimat, khusus pendahulu yang ada di Yayasan Pendidikan Miftahul Huda yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya di Yayasan Pendidikan Miftahul Huda. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Kita doakan yang sedang sakit, saudara-saudara kita, orang tua kita atau keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan kita juga niatkan Fatihah ini untuk Republik Indonesia, untuk negara kita cintai, agar senantiasa dijauhkan dari macam bala, bencana, musibah, malapetaka, khususnya itu corona yang masih betah di Indonesia. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan khususnya dari di kota Jakarta ini aman daripada corona sifatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa normal lagi, ya, belajarnya semuanya, ekonomi dan lainnya. Amin
ada PSBB kembali, ya, kita harus sabar, kita ikutin ya pemerintah buat kebaikan kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan cepat kembali normal lagi, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang di luar Indonesia, baik Palestina, Rohingya, Uighur, Beirut dan lainnya, khususnya juga yang ada di Indonesia, agar senantiasa diberikan kemenangan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihat wa ala man nawayna wa ala man walidina wa ala man awsalna shalihin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Pada malam Jumat ini, malam Jumat kedua, jadwal kita takrirat as-sadidah fil masail mufidah tentang fikih yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, salah satu murid daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kitab ini, mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa naf'a bihi wa bihi fid dharain amin. Mari kita membahas tentang al-khaslah atau al-fitrah atau al-khilqah, ya, fitrah manusia, ya, di antaranya kemarin kita sudah bahas ada siwak, ya. Salah satu cara kita menjaga tubuh kita, menjaga hati kita, menjaga diri kita, ya. Di antaranya Allah sunnahkan siwak, ya, kepada kita, agar di antaranya kemarin kita sudah bahas manfaatnya, di antaranya menguatkan gigi, ya, dapat menguatkan ingatan dan lain-lainnya, ya, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah Nabi yaitu siwak, amin ya rabbal. Yang kedua, di sini dikatakan al-khaslatu tsaniyah al-iktihalu, ya, di antara juga fitrah manusia, ya, untuk menjaga kesucian diri kita, ada namanya sunnah iktihal, ya. Apa itu iktihal? Menggunakan celah mata, ya, di mata kita disunahkan namanya iktihal, menggunakan celah mata. Ini biasanya bisa ismit atau yang biasa buat dari Arab itu biasanya kita bisa gunakan untuk menggunakan iktihal, ya, menggunakan alat tersebut untuk iktihal. Wa yusannu ayyakuna witron, sebanyak 3 kali, ya. Misalnya ini itu sifat mata tuh ismit, ya, kita pakai 3 kali, setelah 1, ya, kemudian lagi 2, kemudian 3 sunahkan, ya, 3 kali yang kanan. Itu juga yang kiri 3 kali. Ambil saja. Jadi mata kanan 3, mata kiri 3, jangan yang kanan 3, yang kiri 1 misalnya. Ntar kalau yang kanan biar adil, biar sama, yang kanan 3, yang kiri 3. Satu pasang, udah 3 nih, yang kiri lupa, 2, 3, 2, 3, ambil yang sedikit. Makanya jangan kalau ibadah jangan kemana-mana pikirannya. Pikirannya fokus, termasuk pakai sifat mata. 3 kali sunahin, kanan 3, kiri 3. Kapan bagusnya? Kulla lailatin inda iradatin naum. Pakai iktihal disunahin setiap malam mau tidur. Nggak bisa setiap malam, minimal hari Jumat nih, malam Jumat nih, ntar mau tidur, punya nggak sifat mata? Nggak
punya, beli murah. Biasanya bagi-bagi tuh, dihadiahin sama orang umroh, simpan mata. Bagusnya setiap malam mau tidur. Wa ayyakuna bil ismit, biasanya pakai ismit tadi yang hitam-hitam. Boleh gak pakai yang lainnya? Kalau emang ada jenisnya sama, sifatnya sama, nggak apa-apa, silahkan. Baca apa Ustaz ketika pakai celah mata? Wa yaqulu indahu Allahumma nawwir basari. Ikutin, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Tuh, baru pakai. Doa dulu. Allahumma, ya Allah, nawwir basari. Cahayakan, bersihkan, berikan nur cahaya kepada basari, mata saya, supaya mata dijaga sama Allah dari pandangan-pandangan yang haram, pandangan-pandangan yang buruk, ngelihat orang bawaannya nggak demen aja, hati-hati. Minta dijaga mata kita sama Allah dari mandang-mandang yang haram. Kalau yang lain yang nggak pernah baca ngelihat sesuatu yang haram, nafsu misalnya, nggak bisa nahan, hawa nafsunya bangun langsung itunya, tongkatnya misalnya, karena ada pandangan yang haram biasa gitu, apalagi yang masih baru-baru puber tuh gitu, yang puber-puber tuh, yang baru puber, yang lagi puncaknya nih, anak SMP, SMA, ngelihat sesuatu yang haram, apakah pacar, haram tuh pacar, awas, apakah teman kita yang perempuan yang bukan mahramnya, bukan saudara, haram tuh. Nah, gara-gara pakai celah mata dijaga sama Allah, bawaannya nggak nafsu aja begitu. Jadi ngelihatnya biasa aja, ngelihatnya biasa. Yang bikin dosa itu yang nafsu. Kalau kita ngelihatnya perempuan, misalnya guru ngelihat murid, kan nggak haram. Guru laki-laki, muridnya perempuan yang udah balik, yang SMA, nggak haram. Kenapa? Biasanya guru nggak biasa sama murid, nggak nafsu. Yang bahaya kalau nafsu. Biar kata sama ibu sendiri, nauzubillah min dzalik. Ada ibunya lagi tidur sama anaknya, Allah, digerayangin, nauzubillah. Abang gituin adeknya, ada gak? Ada. Bukannya dijagain tuh adek, dipelihara, digarap juga, nauzubillah. Ini hati-hati zaman sekarang, zaman nauzubillah min dzalik. Bapak gituin anak, ada gak? Anak sendiri digituin. Kau lihat pandangannya haram, pandangannya nafsu. Mungkin nggak pernah pakai celah mata kali, nauzubillah. Atau pakai celah mata nggak doa nih. Ingatin, Allahumma nawwir basari, ya Allah, jagalah pandanganku, cahaya, kasih cahaya, rahmat, turunkan rahmat kepada pandangan. Bukan maksiat tapi rahmat. Apalagi wa basirati, bukan hanya pandangan yang kelihatan, maksudnya mata, tapi juga mata batin, supaya dikasih cahaya sama Allah, dipelihara mata batin kita. Makanya ulama-ulama itu ada sebagian matanya, zahirnya nggak bisa ngelihat, kayak Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad tuh dari kecil udah buta tuh, ya bayangin. Tapi bisa ngarang Ratibul Haddad, bisa ngarang Silsilah Al-Haddadiyah, ada Nasha'id Diniyah, ada Daud Utama, ada dan kitab-kitab lainnya. Subhanallah, padahal nggak bisa. Subhanallah, lihat ulama. Tapi Allah jaga basirahnya. Boleh mata mata yang atas, mata yang melihat orang Allah butakan. Tapi mata batinnya, mata hatinya, beliau selalu terbuka, bisa melihat, bahkan bisa lebih merasakan daripada orang-orang yang matanya bisa ngelihat. Kenapa? Allah berikan cahaya tuh, Allah turunkan rahmatnya buat
basirahnya beliau. Pernah waktu main sama temennya lah Habib Abdul Haddad kecil, mau dikerjain, dijorokin depannya apa misalnya ada got, tapi Habib Abdul Haddad nggak jatuh. Kenapa? Beliau boleh matanya nggak bisa ngeliat, tapi mata hatinya bisa merasakan. Oh di sini bahaya. Tuh lihat. Makanya punya Habib Abdul Haddad dimanapun dibaca, di Asia, Indonesia, Malaysia, Palestina, Singapura, Singapura dan lain-lain, terus sampai ke Afrika semua baca Habib Abdul Haddad. Bahkan di Eropa dibaca Habib Abdul Haddad. Oh lihat. Padahal beliau seorang yang mohon maaf, matanya nggak bisa ngeliat, tapi lihat basirahnya kuat. Pandangan hatinya kuat. Ketika kumpul dengan ulama-ulama ketika zamannya, ada suatu pertanyaan, ada banyak masalah yang ulama yang mohon maaf nggak bisa jawab. Dengan mantapnya Habib Abdul Haddad bisa menjawab segala pertanyaan dari orang-orang ketika itu yang ada di zaman itu. Padahal beliau nggak bisa melihat. Makanya jangan pernah memandang remeh seorang. Hati-hati. Jadi kita punya pandangan mata kita, ada pandangan hati kita. Hati-hati. Ini minta dijaga sama Allah. Minta dijaga sama Allah. Di antaranya dengan tadi ketika membaca doa memakai sifat mata, Allahumma nawwir basari wa basirati, minta sama Allah. Supaya hati kita ini, mata hati kita ini dijaga daripada maksiat. Apalagi waj'al sarirati khairan. Ya Allah, jadikan apa? Sarirati. Apa sarirah? Keadaan sendiriku, khairan, lebih baik daripada wa alaniyati, min alaniyati, daripada kondisi apa? Ketika lagi ramai. Kadang orang apa? Ketika lagi sepi, ya kan? Ketika lagi sepi apa? Dia berani berbuat maksiat. Nggak ada orang nih. Buka apa? Buka HP sekarang. HP sekarang apa? Semua kita bisa lihat HP. Tinggal Google apaan. Buka esek-esek misalnya. Biasa begitu. Orang ngelakuin maksiat apa? Lebih nyaman kalau lagi sepi. Hati. Waduh. Kuota lagi baru beli nih 50.000 nih. Wah, apalagi ada wifi-nya nih, HP kafe. Pikiran macam-macam untuk buka. Nauzubillah. Jadi kadang apa? Kadang maksiat lebih mudah dilakukan ketika lagi sepi, nggak ada orang. Nonton yang macam-macam tadi tuh, maksiat apa? Porno. Yang nggak pantas lah istilahnya. Hati-hati nih anak-anak SMP SMA. Ya kan? Kalau ngelihat perempuan, foto-foto yang khali'ah kalau bahasa Arabnya, bukan di film aja, gambar juga termasuk, hati-hati. Gambar sampai ke bawah mimpi Sultan, masya Allah. Pernah nggak Sultan? Pernah ya? Bawa mimpi itu biasanya begitu, saking dihayat saking dinikmatinya. Bukan Sultan aja nih, semuanya nih yang merasa, hati-hati ya. Jadi minta sama Allah ketika kita lagi sendiri, lagi nggak ada orang, dijaga sikap kita daripada perbuatan apalagi di kamar mandi tuh yang yang udah lagi pubernya tuh, kamar mandi ulama, kata ibunya, Fauzan, jangan lama-lama di kamar mandi, ya kan, sabun habis, nauzubillah. Hati-hati tuh. Jadi minta sama Allah, minta sama Allah kondisi keadaan ketika sepi kita lebih baik daripada alannya kita lagi ramai. Kalau ramai berbuat baik, wajar gak? Wajar dilihat sama orang, ya kan? Nggak, kelihatannya soleh banget, pegang tasbih mulu, ya kan? Tasbih puter terus, nggak pernah berhenti.
Wajar. Wajar mungkin apa ya? Orang lain pada ngelihat. Ya kan duduknya rapi. Nggak pernah kelihatannya soleh. Makanya minta sama Allah supaya baik sendiri ataupun ramai depan orang apa tetap soleh. Tetap dilindungin dari maksiat. Amin ya rabbal. Waj'al ala niyati shalihan, ya Allah jadikan sikap perbuatan kita ketika lagi banyak orang juga baik. Jadi bukan munafik, paham nggak? Dalam keadaan sepi kita menjaga sikap kita, dalam keadaan ramai juga perbuatan kita baik. Amin ya rabbal. Jangan kelihatan depan orang, oh kan banyak tuh, mohon maaf. Diam-diam menghanyutkan bahasa kan begitu kan. Kelihatannya pendiam nih. Wallah. Isi HP-nya semuanya. Ada tuh murid anak kalian nih. Anak kalian kelihatannya apa? Kelihatannya lugu. Kan kelihatannya lugu, istilahnya polos. Enggak macem-macem deh. Pas diperiksa HP-nya film gitu, so naudzubillah. Ini ada, hati-hati jangan. Makanya minta apa? Baik. Minta sama Allah apa? Minta sama Allah diem, rame, sepi, sunyi, ataupun lagi bareng-bareng sama orang, lagi rame, perbuatan kita soleh. Amin ya rabbal. Yang ketiga, langsung catat yang ketiga. Tadi yang kedua apa ya? Sunnah memakai apa? Celah mata. Yang ketiga, ini khilqah kita nih, fitrah kita. Disunahkan apa? Intihan. Nah ini jarang dilakuin sama kita nih. Kalau orang-orang Hadramaut itu biasanya sering make minyak ke tubuh, balurin aja, minyak mungkin kayak minyak zaitun punya minyak nih, minyak kayak kalau Kang Indra katanya pernah tuh minyak apa? Minyak mobil, Ustaz WMZ terus gitu ya. Ngambil sunnahnya WMZ kan sering make tuh. Temen ini gak tuh niatnya intihan gak? Niat intihan sunnah Nabi. Minyak kayu putih apaan? Minyak zaitun kan ada tuh, balurin. Disunahkan tuh. Disunahkan apa? Menggunakan pakai minyak ke badan. Makanya orang tua dulu nenek-nenek bau apa itu bau, padahal itu sunnah mungkin deh. Di samping buat mungkin ada yang dirasain, disunahin juga intihan. Pakai minyak ke mana? Ke badan kita, dibalurin. Badan kita dibalurin minyak. Mau minyak apa ya? Minyak kayu putih boleh. Minyak zaitun boleh. Yang penting niatin sunnah. Terutama ketika kulit kita ini terasa kering. Kering maksudnya terutama tuh kalau di Hadramaut di Yaman itu biasanya musim dingin, biasanya pecah-pecah tuh. Badannya kayaknya kering. Disunahkan apa? Balurin minyak ke badan kita, apa aja ke badan. Apalagi misalnya badannya berasa nggak enak, masuk angin dan lainnya, itu niatin sunnah Nabi. Tuh. Yang keempat, idzalatu sya'ril ibti. Yang ketiga tadi apa? Pakai minyak ke tubuh, balurin minyak ke tubuh. Terutama minyak-minyak yang ada manfaatnya buat badan kita, yang kita butuhin. Yang keempat, idzalatu sya'ril ibti. Menghilangkan bulu di ketiak. Jangan jangan kayak Samson bulu ketek dijaga dipanjangin. Si anak yang sampingi, kan? Samson yang begitu. Di film tuh. Nah, padahal dalam Islam disunahkan kalau laki-laki yusan oleh rojul an-natfu. Kalau laki-laki disunahkan bulu keteknya itu dicabut. Bukan dicukur tapi dicabut. Tapi kalau kuat cabut. Atu-atu itu di sini disunahkan dicabut kalau laki-laki. Nah kalau perempuan boleh merhati al-halqu. Kalau perempuan boleh dicukur. Kalau perempuan, tapi jarang, lebih cepat panjang
keteknya laki-laki nunggunya. Makanya disunahin apa? Dicabut supaya lebih lama. Kalau cukur kan biasanya cepat nunggunya. Jadi yang punya ketek udah rada panjangan apa? Disunahkan dicabut. Kenapa? Karena bagian daripada fitrah, kesucian diri kita, supaya badan kita tadi mungkin diantaranya apa? Jarang kena penyakit, beneran. Coba deh Bawi kalau lagi kurang sehat nih, ada yang cukur beneran, apa rambut, apa beneran, insya Allah lebih cepat hilang tuh penyakit. Kenapa? Amalin sunnah juga, fitrah, jaga tubuh kita dari macam-macam penyakit baik zahir ataupun batin. Biar pergi ketika kita cabut ketek kita cabut penyakit yang ada dalam diri kita, cabut kotoran, bakteri, beneran. Sunahkan itu. Kemudian yang kelima, mohon maaf nih, izalatu syaril anah. Mohon maaf, ini bulu yang di bawah, kalau lama-lama ada pokoknya. Namanya istihdad, kalau bahasa Arabnya istihdad. Kalau mohon maaf santri MI belum. Kalau udah SMP itu udah mulai tuh kelihatan. SMP udah balik itu sudah apa ya? Sudah numbuh rambut di mohon maaf di kemaluannya. Nah, kalau panjang gondrong dikit cukur, dihilangin. Nah, kalau ini kebalikan, kalau laki-laki disunahkan cukur, balikan daripada ketek. Kalau ketek kan disunahkan cabut kalau laki-laki, yang perempuan dicukur. Kalau mohon maaf kalau bulu yang bawah, kalau laki-laki disunahkan cukur, kalau perempuan disunahin cabut. Langsung yang keenam aja ya, udah masalah lama-lama. Yang keenam al-khamsatus sadisah. Yang keenam nih, fitrah yang keenam taqlimul azafir. Apa ya? Gunting. Ingetin nih, ini fitrah juga nih. Santri awas, kukunya hitam biasa diperiksa. Buru-buru bersihin. Panjang. Kalau panjang, potong kuku. Kenapa? Karena bagian daripada sunnah Nabi juga taqlimul azafir. Nah ini dengerin, ini ilmu. Cara memotong kuku dalam fikih. Perhatikan, ada 3 cara. Cara memotong ada berapa? Ada. Kata ulama ada 3, macam-macam ulama. Yang pertama menurut Imam Ghazali. Cara memotong kuku menurut Imam Ghazali, perhatikan. Yubda'u bi busabatil yumna ila al-khinsir. Imam Ghazali motong pertama kuku bagian kanan dulu. Diawali dengan telunjuk. Gampang nih, ingetin. Telunjuk sampai kelingking. Telunjuk sampai urutan tuh. Telunjuk berarti jari tengah, jari manis, kelingking. Paham yang kanan nih? Paham yang kanan? Terus yang kanannya gimana Ustaz? Yang jempol kanan entar dulu. Langsung ke kiri dulu. Jadi jempolnya yang kanan dibiarin dulu. Langsung ke tangan kiri. Diawali dengan kelingking. Berurutan, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol, baru ditutup dengan jempol kanan. Itu caranya siapa tuh? Imam Ghazali. Cara motong kukunya Imam Ghazali tuh, ingetin. Yang kedua, cara motong kukunya Imam Nawawi. Siapa ya? Imam Nawawi. Sama, diawali dengan telunjuk kanan sampai kelingking, lalu jempol. Kalau Imam Nawawi habis kelingking habis jempol, jangan pindah dulu ke kiri, jempol. Baru pindah ke tangan kiri, diawali dari kelingking sampai jempol bagian kiri. Gampang nggak? Menurut Imam Nawawi itu, dia terserah ente memakai yang mana. Kalau Ustaz biasanya sih Imam Nawawi, boleh. Jadi dimulai dari telunjuk sampai kelingking, kemudian jempol yang kanan, kemudian kelingking yang kiri, terus berurutan
sampai tutup jempol kanan kiri. Yang cara kedua Imam Nawawi. Yang cara ketiga agak rumit nih, yang ketiga nih. Dengerin. Yang kanan khawabis. Ya, yang kanan khawabis. Kha-nya khinsir. Berarti bahasa Arabnya jadi apa? Kelingking khinsir. Khawabis. Yang kanan khawabis. Diawali dengan kelingking dulu. Kemudian wusto yang tengah, jari tengah. Khawabis. Kha tadi khinsir. Kelingking, kemudian wusto. Yang kedua khawabis. Yang ketiga ibham. Ibham apa ya? Jempol. 3 jempol. Jadi kayak keseling nih. Kelingking, tengah, jempol. Khawabis. Yang keempat binsir. Ya, binsir. Jari manis. Jadi sampling bang ini. Nah, sela. Baru terakhir sababah. Tunjuk. Itu yang kanan, yang kiri beda. Nah, kalau yang kiri au khosyab. Di sini au khosab, A-nya apa tadi? Ibham. A alifnya ibham. Berarti yang kalau kirinya jempol dulu ibham. Au, kemudian usto, au kha khinsir. Sama kebalikan, betul begini. Sini tengah sangseling. Yang kiri jempol dulu au kha au ibham, jempol tengah, ya kan? Kelingking, ini lagi sababah, baru binsir. Yang ketiga caranya. Katanya ulama, dengerin nih. Siapa yang nyukur motong kuku dengan cara tadi, perhatikan. Man qassa adhafirahu mukhalifan lam yara fi ainihi Ramadan. Barang siapa yang tadi motong kuku dengan cara salah satu yang tadi, maka insyaallah enggak bakal kena penyakit mata. Amin ya rabbal alamin. Enggak bakal kena penyakit. Maksudnya ini salah satunya diantaranya sakit mata. Mudah-mudahan kita bisa amalin ini ilmu. Mencukur apa? Motong apa? Motong kuku ya. Adapun sisanya ada khitan. Khitan juga disunahkan. Khitan apa khitan? Memotong kulit kemaluan. Kalau laki-laki sunat tuh biasanya. Wajib hukumnya apa? Khitan bagi sudah yang balik. Jadi saat ada laki-laki baru umur 2 tahun disunat ya. Kalau di Sunda biasanya masih kecil udah disunat laki-laki, nggak apa-apa boleh. Tapi batas akhirnya, batas mentoknya balik. Awas, jangan coba-coba udah balik, udah mimpi basah belum disunat. Baik laki-laki perempuan. Kecuali yang Kristen. Pas dia masuk Islam dia kudu disunat. Gimana Ustaz udah gede? Ada alatnya, tenang aja, itu urusan dokter dah. Nanti nggak usah mikirin, pokoknya penting apa? Punya itu orang yang apa mualaf, tak tahu berubah aja. Itunya apa? Bagian kulit yang itunya nutupin dipotong. Nah, itu kita namanya apa? Itu sunat. Kemudian juga ada khusus syarif, apa ya? Kumis dicukur ya, disunahin juga tuh. Jangan apa? Jangan kayak orang-orang tuan takur. Kumisnya dipanjangin. Kemudian hukum apa juga memotong jenggot. Nah, di sini Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um Tahrim ini. Jadi orang yang punya jenggot nggak boleh potong. Kalau menurut Imam Syafi'i, jenggot menurut Imam Syafi'i haram. Tapi menurut Imam Nawawi dan Rafi makruh potong. Jadi motong apa jenggot, kalau udah lokasi jenggot jangan dipotong. Tapi sebagian ulama kemari malah apa? Ngerapihin, disunahkan ngerapihin, bukan motong tapi ngerapihin. Misalnya jenggotnya numbuhnya atu-atu, kan
daripada yang dilihatnya nggak enak kan begitu. Dirapihin dah, dipotong, sengaja dicukur dulu supaya bukan ada tuh sekarang tuh apa itu alat-alat, bukan alat, apa sih namanya, obat lah istilahnya, supaya numbuhin apa itu jenggot yang bagus ya kan, atau cambang ini dirapihin lagi. Kita kok punya jenggot kok jarang-jarang atu-atu kayak orang Cina tuh, kayak ikan lele jadinya. Rambutnya jarang-jarang ya kan, nah nggak bagus kan tuh, kurang bagus ya, nggak enak banget dilihat Ustad. Katanya cara ada yang ngajarin cukur dulu semuanya pakai obat. Pas tumbuh bagus. Insya kayak orang Arab. Pengen punya jenggot kayak orang Arab. Pengen jaga insya Allah. Kalau udah ada jenggotnya, usahakan jangan dipotong semuanya, jangan digundulin. Kecuali tadi tuh pengen supaya lebih bagus lagi. Itu juga salah satu sunnah dalam Islam memelihara jenggot. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Kemudian terakhir, ini menggunakan cat pada rambut. Memakai cat pada rambut atau pada lihya, misalnya dihitemin tuh kayak apa itu, kayak orang-orang supaya kelihatan muda yang udah ubanan, maka hukumnya haram. Hati-hati. Hukumnya haram mencat rambut atau jenggot kecuali jihad, supaya kelihatan yang tua jadi muda. Misalnya udah banyak uban nih, disuruh perang, supaya kelihatan yang tua jadi muda, dicat dulu rambutnya jadi hitam. Jadi yang tadinya kelihatan umur 70 jadi umur 17. Beneran nih disunahkan. Boleh, tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, tidak boleh menghitamkan rambut atau ngecat rambut gitu. Ustaz kalau pakai cuman bukan ngecat namanya, cuman apa itu misalnya apa itu? Bukan gitu, apa itu? Kayak hina itu pakai hina. Nggak apa-apa, nggak permanen. Maksudnya jangan permanen. Jangan yang permanen. Tapi kalau yang ngecat permanen tuh awas. Termasuk kalau nyukurnya zigzag. Rambut udah kayak apa? Udah kayak potongnya udah kayak bukan Ronaldo. Pokoknya di sini cukur, di sini kagak, di sini cukur, udah kayak zigzag. Nah, jangan. Kalau bagusnya nyukur semuanya. Kalau kita mau nyukur bagus, nyukur sunnahnya cukur semua botak bagus. Nah, itu bagus. Supaya dapat sunnahnya. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbana taghfirna innaka tarhamna wa annana sarahna 'ala Allah sharafna fatub 'alaina tawbatan واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخدمات وكل ذي محبة أو قيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع بدلا وجودا نحنا لا بكتساب بالمصطفى الرسول من الله كل